Masa kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah. Dari jantung dunia Islam, di tanah subur yang terhampar antara sungai Tigris dan Efrat, berdiri sebuah kota yang kelak mengubah wajah dunia. Kota ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga mercusuar peradaban dan pengetahuan yang menerangi masa silam dan memberi warisan agung bagi masa depan. Inilah Baghdad, pusat kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah. Inilah kisah tentang bagaimana cahaya dari timur bersinar ke seluruh penjuru dunia. Tahun 754 Masehi, dunia Islam menyambut kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, seorang pemimpin yang dikenal tegas, cerdas, dan penuh perhitungan. Di bawah visinya yang jauh ke depan, ia merencanakan pembangunan sebuah kota baru yang tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kekuatan dan kemuliaan Islam. Pada tahun 762 Masehi dimulailah pembangunan Baghdad. Kota ini dirancang secara unik dalam bentuk melingkar dengan istana kekhalifahan dan masjid agung di pusatnya, dikelilingi oleh tembok besar dan 4 gerbang utama. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan utama menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Baghdad bukan sekadar kota, ia adalah perwujudan mimpi Al-Mansur untuk membangun pusat kekuasaan yang agung dan pusat ilmu yang gemilang. Seiring waktu, Baghdad menjadi rumah bagi para ulama, pedagang, dan pemikir dari berbagai negeri. Fondasi kejayaan Abbasiyah pun telah ditanam kuat di tanah ini. 3 dekade setelah Baghdad berdiri, lahirlah era baru di bawah Khalifah Harun al-Rashid, salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah Islam. Pemerintahannya dikenal sebagai zaman keemasan, masa ketika Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budaya. Pada masa ini, Baghdad berkembang pesat sebagai kota metropolitan internasional. Pedagang dari India, Cina, Afrika, dan Eropa berkumpul di pasar-pasarnya. Barang-barang berharga, ilmu pengetahuan, dan budaya mengalir tanpa henti. Istana Harun al-Rashid menjadi tempat berkumpulnya seniman, penyair, dan ilmuwan. Kisah 1001 Malam tumbuh dari suasana istana yang penuh keajaiban, menggambarkan kemewahan dan kebijaksanaan zaman itu. Harun bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga pelindung ilmu dan seni. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan Kaisar Bizantium dan Karla-Madne di Eropa Barat, menunjukkan betapa besarnya pengaruh kekhalifahan di kancah dunia. Setelah Harun al-Rashid wafat, tongkat estafet kepemimpinan diteruskan oleh putranya Al-Ma'mun. Ia adalah khalifah yang tidak hanya bijak, tetapi juga seorang pencinta ilmu sejati. Di bawah kepemimpinannya, dunia Islam memasuki era revolusi intelektual. Al-Ma'mun mendirikan sebuah institusi luar biasa, Baitul Hikmah, atau rumah kebijaksanaan. Di tempat inilah para ilmuwan dari berbagai bangsa berkumpul dan bekerja sama. Teks-teks kuno dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, dari matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, hingga kimia. Semua mendapat perhatian dan dukungan penuh dari sang khalifah. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan filsafat, Al-Farabi dalam bidang filsafat, Al-Razi dalam bidang kimia dan kedokteran lahir dan berkaya pada masa ini. Baghdad pun menjadi simbol dan kemajuan berpikir, kota yang mewakili kejayaan akal dan iman secara harmonis. Kisah Abbasiyah adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa menjunjung tinggi ilmu, seni, dan keadilan. Kejayaan mereka tidak hanya terukir dalam batu-batu istana atau lembaran sejarah,
tetapi juga dalam jiwa umat Islam yang mencintai ilmu dan kebenaran. Baghdad adalah simbol harapan, sebuah bukti bahwa ketika iman berpadu dengan ilmu dan dipimpin oleh pemimpin yang bijak, maka peradaban akan mencapai puncaknya. Warisan Abbasiyah tetap hidup dalam buku-buku sains, dalam sistem pendidikan, dalam filsafat, dan dalam semangat mencari kebenaran. Hari ini, cahaya dari Baghdad itu masih menyala, menginspirasi kita semua untuk terus belajar, menggali ilmu, dan membangun masa depan yang lebih cerah.